di sini saya akan menjelaskan tentang konsep sistem informasi manajemen pendidikan. Marilah kita mengetahui apa itu informasi manajemen atau SIM atau sistem informasi kadang-kadang direduksi menjadi sekedar sebuah aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data dan informasi organisasi. Padahal, perangkat lunak dalam sebuah sistem informasi hanyalah salah satu komponen sistem di samping komponen lainnya, seperti manusia, perangkat keras, produser, dan sebagainya. Sampai saat ini, belum ada kesepakatan mengenai definisi SIM. Hal ini disebabkan antara lain elemen-elemen sistem, terutama teknologi, senantiasa berubah dengan cepat dari waktu ke waktu. Jenis dukungan yang ditawarkan teknologi kepada SIM serta aplikasi yang ada di dalamnya bervariasi antara salah satu sistem dengan sistem yang lain dan terus berubah. Pengertian dari Sistem Informasi Manajemen Pendidikan atau SIMDIK sebenarnya adalah hasil penerapan konsep sistem informasi manajemen dalam organisasi pendidikan. Dengan demikian, perbedaan pendapat terhadap definisi konsep SIM juga terinspirasi atau berimplikasi pada definisi SIMDIK. Nah, sistem informasi manajemen merupakan pengembangan dari konsep sistem pengelolaan data elektronik dalam tanda kurung Electronic Data Processing atau EDP. Nah, biasa juga disebut sebagai sistem pengelolaan transaksi atau dalam kurung Transaction Processing System atau TPS yang telah diterapkan sejak tahun 1950-an pada organisasi bisnis. Mulai tahun 1960-an dengan adanya pengaruh dari perkembangan teknologi dan cara penggunaan komputer, konsep SIM mulai diperkenalkan. Ada beberapa para ahli yang mendefinisikan sistem informasi manajemen. Yang pertama ada George R. Scott menyatakan sistem informasi manajemen atau SIM adalah serangkaian subsisten informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang mampu mentransformasikan data sehingga menjadi informasi melalui serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan. Nah, lalu ada menurut Murdyk dan kawan-kawan pada tahun 1987 menyatakan bahwa definisi sistem informasi manajemen mencakup sistem pendukung keputusan DSS. Dengan kata lain, SIM merupakan superset dari DSS, Decision Support System, adalah langkah evaluasi berikutnya setelah SIM. Saat Murdyk dan kawan-kawan menerbitkan bukunya pada tahun 1984, konsep lain muncul setelah DSS belum dikenal. Pandangan-pandangan tersebut merupakan definisi sistem informasi manajemen dalam artian luas. Sistem informasi manajemen mencakup seluruh tipe atau aplikasi atau subsistem informasi yang ada dalam suatu organisasi. Nilai lebih dari SIMDIK adalah yang pertama ada sesuai standar Jardiknas atau dalam tanda kurungnya Departemen Pendidikan Nasional, sehingga pembuatan laporan dari tiap-tiap sekolah ataupun dari dinas pendidikan dapat dengan mudah dan cepat disampaikan tanpa harus membuat laporan ulang dan mencetak laporan. Yang kedua, kemudahan dan kecepatan proses pengelolaan, penyimpanan, pencarian data dan informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada dikembangkan secara integratif untuk kebutuhan administrasi akademik sekolah. Yang keempat, ada sistem dapat disesuaikan dengan kebutuhan lembaga atau institusi pendidikan yang berkaitan. Lalu, mengapa lembaga pendidikan perlu sistem informasi? Karena pertama, metode yang digunakan sangat bervariasi, model yang digunakan juga sangat beragam. Lalu yang kedua, sistem informasi tidak hanya menginformasikan
saja di dalam lembaga pendidikan, tetapi juga menyerap informasi dari lingkungan sekitar untuk kepentingan lembaga pendidikan dan masyarakat, sehingga lebih mendekatkan masyarakat dengan lembaga pendidikan atau sebaliknya mendekatkan sekolah dengan masyarakat sekitarnya. Lalu yang terakhir, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan dan menggalang dukungan dan bantuan masyarakat terhadap program-program lembaga pendidikan. Masuk sedikit kepada tahap-tahap yang dilalui dalam sistem informasi. Tahapnya yang pertama ada tahap masukan, kedua tahap pemrosesan dan pengelolaan, yang ketiga tahap keluaran. Fungsi manajemen data terdiri atas penyimpanan data, pemutakhiran updating data, dan pengambilan ulang retrieving. Yang pertama, penyimpanan data, menempatkan data dalam arsip base data, file atau databases dalam komputer. Kedua, data dapat disimpan secara permanen atau sementara untuk menunggu proses selanjutnya. Ketiga, pemutakhiran data, maksudnya menyesuaikan data yang ada. Yang keempat, pengambilan data adalah tahap melakukan akses untuk updating. Yang kelima, pengendalian data adalah tahap melindungi dan memastikan ketepatan data. Yang keenam, dalam langkah penangkapan dan langkah pemrosesan, pengendalian bisa berupa otorisasi, validasi, verifikasi, atau review. Yang ketujuh, fungsi informasi yang terakhir adalah menyimpan informasi kepada pengguna. Kita masuk kepada yang selanjutnya, unsur-unsur dalam sistem informasi yang efektif dari lembaga pendidikan. Satu, menentukan unsur jaringan. Kedua, sistem informasi berbasis komputer. Yang ketiga, alternatifnya pemrosesan dalam sistem informasi. Lalu yang terakhir, rakyat. Dan yang keempat, pendekatan database. Yang terakhir, kita akan membahas tentang pengembangan data dan informasi sekolah. Yang pertama yang dapat kita lakukan adalah penyusunan bahan informasi sekolah. Yang kedua, pengelolaan data informasi sekolah. Yang ketiga, menyediakan data informasi sekolah yang akurat. Yang keempat, pengiriman dan pencarian informasi. Dan yang terakhir adalah instrumen data informasi sekolah. Sekian penjelasan saya tentang sistem informasi manajemen pendidikan. Terima kasih.